Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya. Nah, di sini pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kenapa kakao yang sambung pucuk itu atau okulasi mudah cepat berbuah atau pada usia 1 tahun sudah mengeluarkan bunga dan cepat panen ketimbang dengan melakukan penanaman dengan biji. Ya, banyak teman-teman yang sekarang-sekarang ini melakukan perdebatan yang tidak ada ujungnya ya, saya kira. Mereka ada yang melebihkan menanam dengan biji dan ada juga yang eh, menceritakan tentang kehebatan sambung pucuk. Nah, di sini ya teman-teman, seandainya teman-teman yang ada di dinas pertanian khususnya ya sepatutnya kita berterima kasih karena seingatan saya dulu masih SMA, kalau saya tidak salah itu di kampung halaman saya khususnya itu belum ada yang namanya kakao sambung pucuk. Nah, ini adalah salah satu pemikiran yang membuat para petani itu cepat panen untuk mendapatkan hasilnya. Seperti di samping saya ini adalah salah satu hasil dari kakao sambung pucuk. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa kenapa hasil bibit dari sambung pucuk itu cepat sekali berbuah. Nah, itu dikarenakan pada saat melakukan penyambungan, saya perlihatkan dulu ya. Nih. Nah, ini namanya tangkai pembuahan ya, teman-teman. Tangkai pembuahan. Mohon maaf jika saya salah tunjuk karena saya juga belum pernah melakukan yang namanya sambung pucuk. Saya hanya membeli bibit dari hasil sambung pucuk ya. Nah, ini adalah tangkai pembuahan ya, teman-teman. Tangkai pembuahan. Jadi ketika disambung dengan bibit yang baru ditanam di polybag itu, kisaran 2 atau 3 bulan itu, ini disambung, jadi hasilnya cepat berbuah. Karena memang seumpamanya manusia itu pemikirannya habis kuliah itu kerja dan kerja. Nah, sama dengan ini ya teman-teman. Ini tangkai pembuahan. Ketika disambung di bibit, maka itu pikirannya ini akan berbuah. Dia tidak fokus kepada akar, dia tidak fokus kepada akar, dia tidak fokus kepada batang. Nah, contoh ini hampir dipastikan hasil dari bibit okulasi atau sambung pucuk itu batangnya pendek. Nah, bisa diperhatikan ya. Bisa dipastikan 99% batangnya akan pendek. Dan itu jarang sekali yang tinggi, dan bukan lagi jarang ya, di perkebunan saya saja ini saya tidak menemukan yang tinggi. Nah, beda dengan tanam biji ya teman-teman. Nah, ada yang mengatakan bahwa penanaman dari sambung pucuk itu usia pembuahannya itu tidak lama. Nah, di sini saya tidak bisa menjelaskan lebih panjang tentang itu karena saya juga belum pernah lihat kakao yang usia 5 atau 7 tahun itu dari okulasi atau sambung pucuk itu tidak menghasilkan buah lagi. Jadi perkataan itu saya tidak bisa pertanggungjawabkan ya. Nah, itu kembali lagi, kalau menurut saya, versi saya itu tergantung dari orangnya, petaninya. Nah, saya sendiri sudah mengalami. Ini kakao saya pas usia 9 bulan itu sudah mengeluarkan bunga, dan hitungan 15 bulan sudah ada yang dipetik buahnya. Nah, biasa juga baru usia 4-5 bulan itu sudah mengeluarkan bunga, tapi itu istilahnya itu bunga hiburan ya, bunga hiks. Itu belum bisa singgah jadi buah. Nah, jadi jangan kaget. Ada yang menanyakan bahwa saya juga heran, kenapa bisa kakao sambung pucuk itu cepat berbuah ya. Nah, disitulah kelebihannya ya teman. Jadi kita patutnya bersyukur kepada teman-teman kita yang menemukan sistem sambung pucuk itu. Jadi
Disitulah perbedaannya. Ada di video saya sebelumnya itu perbedaan semu pucuk dengan tanam biji. Nah, bisa kita bergeser ke belakang ya. Nah, ini sama ya. Batangnya pendek. Nah, bisa diperhatikan ya, bisa dilihat. Nah, seumpama ada hasil dari tanam biji di sini, saya bisa lihatkan langsung. Namun di sini tidak ada ya teman-teman. Tidak ada di sini. Biar satu pohon tidak ada dari tanam biji. Jadi saya tidak bisa menunjukkan langsung. Nah, di sini saya jelaskan juga kan biji itu proses pembuahannya lama. Nah, karena dia itu fokusnya di batang dengan akar. Penanaman dari biji itu memang akarnya kuat, susah tumbang, karena dia membutuhkan waktu 1 sampai 2 tahun untuk penguatan akar dan batang. Nah, di situ perbedaan spesifikasinya ya. Beda dengan sambung pucuk. Sudah disambung dengan tangkai pembuahan atau biasa dikatakan dengan entris. Ketika sudah dilepas, ini itu sudah berubah jadi namanya entris, tangkainya ya. Nah, bisa saya perlihatkan lagi di beberapa kakao saya ini ya teman-teman. Dan masih saja sering di kampung saya biasa teman-teman melakukan perdebatan masalah panjang usianya. Nah, saya juga tidak mengerti apa benar apa tidak, karena saya belum bisa memastikan juga. Nah, ini saya juga bisa memprediksi, prediksi saya ini kakao 5 tahun atau 10 tahun ke depan kayaknya masih mahal. Berhubung di daerah-daerah yang penghasil kakao itu sudah jarang yang menanam kakao lagi. Nah, sama halnya dengan kasus kita pada tahun 90-an ya kalau saya tidak salah. Saya lupa juga. Waktu kena penyakit banyak yang tidak menanam kakao lagi. Nah, sama halnya dengan beberapa negara yang sudah tidak menanam. Nah, ini contoh kasus ya. Di daerah saya saja ini di Kecamatan Larompong, Desa Rantebelu, saya bisa hitung jari yang menanam kakao. Cukup di sini dulu ya video saya. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar pemeliharaan kakao, maka silakan di scroll di video-video saya sebelumnya. Nah, dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan satu lagi, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat mengetahui informasi terbaru langsung dari saya. Semoga video saya ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Hiswanti Arpalobo. Sekian.